Cucu perempuan kepala staf gabungan habis 9 juta buat pesan model pesawat sama aku. Semua orang di markas militer ngira Zhou Xinger udah aku tipu 9 juta. Dan bodohnya malah beli model. Uang segitu kan udah bisa buat beli pesawat sungguhan. Tapi mereka sama sekali nggak tahu. Model pesawatku ini dibuat pakai sistem teknologi yang baru aja aktif. Pesawat tempur siluman super cepat generasi ke-6. Kecepatannya bisa tembus 12 Mach. Dan dilengkapi sistem tempur super canggih. Bahkan pesawat siluman terbaru milik Amerika aja bisa langsung hancur dalam sekejap. Begitu pesawat tempur yang super keren ini muncul di depan mata, seketika bikin semua orang yang datang ke acara ulang tahun kepala staf Zhou tercengang. Bodi pesawatnya yang aerodinamis kelihatan dinamis banget. Baru lihat bentuk luarnya aja, udah kerasa banget kalau kecepatan terbangnya pasti luar biasa cepat. Ngasih kesan fiksi ilmiah yang kuat banget. Wah, model pesawat ini keren abis. Coba aja negara kita bisa bikin pesawat tempur kayak gini. Mata Zhou Xinger langsung berbinar-binar. Waktu pesan, dia minta ditambahin banyak banget fitur. Walaupun gak bisa terbang, tapi bisa nyimulasiin cara bawa pesawat tempur sungguhan. Zhou Xinger bilang dengan kegirangan. Kado ulang tahun yang aku pesan ini, kakek pasti suka, kan? Kami pun bareng-bareng nyamperin pesawatnya dan buka penutup kokpit. Pemandangan di dalamnya sukses bikin semua orang makin melongo keheranan. Banyak banget fitur yang dipusatin di panel kontrol layar LCD. Desain tuas kendalinya persis kayak kokpit pesawat luar angkasa di film-film fiksi ilmiah. Banyak jenderal yang hadir. Pas lihat tata letaknya, langsung gatal pengen nyoba. Bener-bener di luar nalar. Emangnya pabrik pembuat model zaman sekarang sekreatif ini, ya? Kalau tata letak kayak gini beneran bisa diwujudin. Rasanya aku pengen balik jadi pilot lagi. Pasti mantap banget bawa pesawat tempur kayak gini. Zhao Tianxun langsung nyela. Mikirin apa sih? Ini kan cuma model pesawat doang. Masa beneran mau diterbangin? Xinger, karena ini model pesawat pesanan kamu. Coba Gi masuk ke kokpitnya. Kita cari tahu dulu fungsi-fungsi model pesawat ini. Nanti pas kakek Zhou datang, kamu tinggal kasihin ke beliau. Tanpa ragu sedikit pun, Zhou Xinger langsung mengiyakan. Dia duduk di dalam kokpit, dan layarnya langsung menyala. Mendeteksi ada pilot yang masuk. Apakah ingin menautkan identitas pilot? Wih, canggih juga nih. Fiturnya lumayan banyak. Ya, udah kayak pesawat beneran aja. Semua orang berdecak kagum. Menautkan identitas. Perekaman suara berhasil. Pemindaian iris mata berhasil. Pengambilan DNA berhasil. Identitas pilot telah berhasil ditautkan. Apakah ingin menghidupkan pesawat tempur? Zhou Xinger mengiyakan. Pesawat tempur dihidupkan. Suara robot itu terdengar lagi. Kokpit ditutup. Harap orang lain menjauh hingga radius 10 meter. Anda dapat menyaksikannya dengan menghubungkan ke ponsel. Fungsi pesawat ini benar-benar gila. Bisa-bisanya ditambahin fitur pintar sebanyak ini. Orang-orang pun membuka ponsel dan menyambungkan sinyal. Mereka saling melihat satu sama lain lewat layar. Detik berikutnya, bagian ekor pesawat tiba-tiba menyemburkan api dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Buset. Ini sih kelihatan nyata banget. Para perwira militer itu memasang wajah syok berat. Ini mah nggak ada bedanya sama pesawat aslinya. Jangan-jangan model pesawat ini beneran bisa melaju dan lepas landas. Ngomong apa sih kalian? Semirip apapun sebuah model, ya tetap aja cuma model. Paling banter juga cuma bisa jalan ke depan, mana mungkin bisa terbang. Xinger, buruan coba jalanin pesawatnya. Pengen tahu seberapa cepat pesawat ini bisa melaju. Oke. Dari kecil, Zhou Xinger udah sering main ke markas militer. Makanya, dia udah sama sekali nggak asing dengan cara mengendalikan pesawat. Aku mulai melaju buat lepas landas. Ya, dia menarik tuas kendali untuk menyimulasikan laju pesawat. Awalnya semua ngira pesawat itu paling cuma bisa jalan ke depan. Tapi siapa sangka, pesawatnya malah melesat dengan sangat kencang. Detik berikutnya, pesawat itu langsung lepas landas dan melesat membelah awan. Senyum di wajah para perwira itu seketika membeku. Beberapa detik kemudian, wajah mereka berubah jadi panik bukan main. Loh, ada apa ini? Loh, bukannya ini cuma pesawat mainan. Kok bisa terbang? Zhao Tian benar-benar panik sekarang. Yang ada di dalam pesawat itu cucu kesayangan Jenderal Zhou. Kalau sampai terjadi apa-apa, nggak akan ada yang sanggup menanggung akibatnya. Dia buru-buru berteriak sekuat tenaga. Xinger, cepat mendarat. Jangan terbang.
Zhou Xinger di dalam sana juga panik bukan main. Katanya cuma mainan. Kok malah terbang beneran begini? Dia buru-buru menekan tombol untuk memaksa pesawat mendarat. Tapi terdengar suara peringatan. Pesawat sedang lepas landas. Pendaratan paksa berisiko membuat pesawat jatuh. Zhou Xinger terkesiap ketakutan. Dia nggak berani bergerak lagi, dan cuma bisa pasrah melihat pesawatnya melesat menembus awan. Semua orang di bawah sana cuma bisa melongo saking syoknya. Sementara itu, Zhou Zhenlong dan Zhou Bohua sedang menemui pakar militer Amerika, Smith. Selama ini, Amerika terus-terusan mengirim pesawat intai untuk menerobos wilayah Tiongkok. Wajah Smith kelihatan congkak banget. Dengan ekspresi dingin, Zhou Zhenlong langsung bertanya pada intinya, katakan, apa tujuanmu datang kemari hari ini? Nggak usah basa-basi bilang mau merayakan ulang tahunku. Kalau ada maunya, ngomong saja langsung. Hahaha, memang pantas kau dipanggil Jenderal Zhou. Kau benar-benar belak-belakan. Tawa Smith dengan puas. Kedatanganku kali ini, selain untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu, memang ada satu hal yang ingin aku diskusikan. Katakan saja, aku dengarkan. Aku ingin Tiongkok menyerahkan wilayah nomor 97 yang berbatasan dengan India. Mata Zhou Zhenlong langsung melotot tajam, amarahnya meledak seketika. Tidak akan pernah. Tiongkok tidak akan pernah menyerahkan sejengkal pun tanah kami. Lagi pula, urusan begini bukan wewenangmu untuk bicara denganku. Pergi sana ke Kementerian Luar Negeri. Jenderal Zhou kan punya posisi yang sangat dihormati di Tiongkok. Jadi kata-katamu pasti sangat didengar, sahut Smith dengan nada meremehkan. Lagi pula, wilayah 97. Itu sangat sulit dipertahankan. Hanya demi secuil wilayah itu. Kalian terus-terusan berkonflik dengan India. Sama sekali nggak sepadan, kan? Mending relakan saja. Itu juga bakal menguntungkan Tiongkok. Kok, biar ku tegaskan padamu. Jangan mimpi. Nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Suara Zhou Zhenlong terdengar sangat tegas dan tak terbantahkan. Kalau Amerika berani ikut campur urusan wilayah Tiongkok, silakan maju. Kami tidak akan pernah takut pada provokasi macam apapun. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dari kursi, bersiap mengakhiri pertemuan itu. Hei, santai dulu, nggak setuju juga nggak masalah. Kita lihat saja siapa yang paling hebat. Mari kita buktikan apa Tiongkok benar-benar sanggup mempertahankan wilayah itu. Sahut Smith buru-buru. Oh ya, satu hal lagi. Aku punya hadiah spesial untuk Jenderal Zhou. Amerika baru saja menciptakan 2 unit pesawat intai model terbaru. Pesawat ini bukan cuma bisa terbang di atas ketinggian 30.000 meter dengan kecepatan luar biasa, tapi teknologi silumannya juga jauh di atas ekspektasi. Asal tahu saja, kedua pesawat itu sudah masuk ke wilayah udara Tiongkok sekarang. Dan tebak apa? Radar kalian sama sekali nggak mendeteksinya. Smith tersenyum licik, tapi Zhou Zhenlong jelas tidak percaya. Omong kosong. Mustahil. Di seluruh dunia ini belum ada teknologi yang secanggih itu. Kalau radar sampai kebobolan, musuh bisa menyerang kapan saja tanpa ketahuan. Itu benar-benar ancaman yang mengerikan. Kalau memang mereka punya teknologi sedahsyat itu, bukannya Amerika sudah mampu menguasai seluruh dunia. Mereka bisa menyerang siapapun sesuka hati, tanpa ada negara yang bisa membalas. Wah, sepertinya pengetahuan Jenderal Zhou sudah ketinggalan zaman, ya? Ejek Smith dengan nada meremehkan. 2 pesawat intai kami sekarang ada tepat di atas markas militer ini. Apa radar kalian mendeteksinya? Enggak, kan? Jantung Zhou Zhenlong dan Zhou Bohua langsung mencelos. Biasanya, kalau ada pesawat musuh yang menerobos, setidaknya posisi mereka pasti terlacak. Tapi sampai detik ini, belum ada satupun laporan yang masuk. Itu artinya, radar mereka benar-benar buta total. Kau pasti membual. Kalau ngomong asal jeplak, aku juga bisa bilang pesawat intai Tiongkok sedang terbang di atas langit negaramu sekarang. Potong Zhou Bohua dengan nada dingin. Hahaha, sudah kuduga kalian gak bakalan percaya. Tawa Smith dengan puas. Tapi aku bisa membuktikannya. Ayo kita pergi ke ruang komando. Asal disambungkan ke perangkat komunikasi, kalian akan lihat sendiri buktinya. Kenapa? Kalian gak berani? Ya, tanyanya dengan raut wajah penuh provokasi. Sebenarnya taktik licik apa yang sedang kau mainkan? Kau berniat meretas sistem pertahanan kami, kan? Selidik Zhou Bohua dengan suara berat. Kau terlalu paranoid. Sistem pertahanan kalian gak segampang itu diretas, kok, jawab Smith santai. Atau, kalau kalian memang setakut itu, aku bisa menyuruh pesawat intai kami pergi ke titik yang ditentukan.
Kalian boleh lihat sendiri pakai teropong jarak jauh. Saat ini Smith terlihat sangat sombong. Sambil berjalan ke ruang komando, Zhou Zhenlong langsung angkat bicara. Setibanya di ruang komando, mereka langsung menyambungkan peralatan. Di layar besar, benar saja terlihat pesawat intai lawan sedang berputar-putar tepat di atas pangkalan militer. Zhou Zhenlong mengepalkan tangannya kuat-kuat, berusaha keras menahan amarahnya. Lapor Panglima. Kepala Staf, menggunakan teropong jarak jauh, kami melihat dua pesawat musuh berputar-putar tepat di atas pangkalan, tapi radar kita tidak mendeteksi apapun. Prajurit radar itu tampak sangat geram. Nada suaranya penuh rasa tidak terima. Jenderal Zhou, pesawat intai model baru dari Amerika kami. Kemampuannya lumayan juga kan buat kalian. Smith terus melontarkan sindiran tajam dengan wajah yang benar-benar minta dihajar. Saya harap Tiongkok memikirkan baik-baik saran yang baru saja saya sampaikan. Zhou Zhenlong sangat murka sampai giginya gemeretak hebat. Tiba-tiba, seseorang di ruang komando kembali berteriak lantang. Lapor Panglima, Kepala Staf. Ditemukan satu pesawat asing di wilayah udara militer kita. Kecepatan terbangnya sangat luar biasa. Zhou Zhenlong dan Zhou Bohua langsung menatap tajam ke arah Smith. Namun, kilat kebingungan justru terpancar dari mata Smith. Amerika hanya mengirimkan dua pesawat intai ke sini. Pesawat ini sudah pasti bukan milik kami. Kemarahan Zhou Zhenlong sudah meledak. Dia pun langsung memberi perintah tegas. Segera kunci target pesawat itu. Perintahkan mereka untuk mendarat di bandara sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan kami bertindak keras. Tidak bisa. Pesawatnya tidak bisa dikunci. Kecepatannya terlalu tinggi. Sudah melebihi 5 mach. Hati Zhou Zhenlong terasa sangat perih dan getir. Apa iya wilayah Tiongkok kita harus dibiarkan begitu saja dimasuki musuh seenaknya? Mendengar hal itu, Smith malah tersenyum makin lebar dan girang. Pesawat tempur dengan teknologi secanggih itu, sudah pasti itu milik Amerika. Sepertinya itu pesawat yang baru saja selesai dirakit. Wah, tim intelijen kami benar-benar hebat menjaga rahasia. Sampai-sampai aku saja tidak tahu. Kelihatannya, kekuatan militer Amerika kita bakal meningkat drastis lagi nih. Dia terdiam sejenak, lalu kembali berkata, Jenderal Zhou, Panglima Zhou, Amerika sudah memutuskan untuk membantu negara India merebut area 97. Jadi, saya harap kalian pikir-pikir lagi. Memusuhi kami itu tidak akan berakhir baik buat kalian. Baru saja dia selesai bicara, Smith menerima panggilan radio dari pesawat intainya. Untuk semakin menjatuhkan mental kedua petinggi itu, dia sengaja menyalakan pengeras suara. Ini Smith, ada laporan apa? Lapor, Komandan. Ada satu pesawat tempur tak dikenal sedang mengarah tepat ke arah kami. Kecepatannya melebihi 7 mach. Mohon petunjuk. Mendengar itu, Smith langsung kaget bukan main, lalu buru-buru menjawab. Pesawat tempur secepat itu, sudah pasti milik Amerika kita. Memangnya kamu belum memastikan ke pusat? Kami sudah mengeceknya ke pangkalan militer utama. Kita sama sekali tidak punya pesawat tempur tipe ini. Kita juga tidak mengirim armada tempur lain untuk masuk ke wilayah Tiongkok. Bisa dipastikan kalau ini adalah pesawat tempur musuh. Kecepatannya gila-gilaan. Pesawat itu hampir menyusul kami sekarang. Apa langkah kami selanjutnya? Mohon petunjuk. Seketika, seluruh ruang komando menjadi hening mencekam. Hanya suara panik pilot Amerika itu yang terus menggema. Ini tidak masuk akal. Smith langsung berteriak keras. Wajahnya pucat pasi. Tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kecepatan terbang melebihi 7 mach. Bahkan pesawat intai model terbaru milik kita saja tidak bisa secepat itu. Sialan, ini benar-benar gila. Zhou Zhenlong dan Zhou Bohua juga sama terkejutnya. Selain Amerika, memangnya siapa lagi yang bisa menciptakan pesawat tempur secanggih ini? Sementara itu, di tempat lain, di dalam kokpit pesawat tempur model yang kubuat itu, Zhou Xinger saat ini sedang ketakutan setengah mati. Dengan panik dan berlinang air mata, dia meminta tolong pada perwira militer di darat. Paman Zhao, aku takut banget. Aku harus gimana ini? Aku sama sekali nggak ngerti cara nerbangin pesawat ini. Di bawah sana, Zhao Tian juga ikut panik bukan main. Kamu pesan model pesawat ini dari siapa? Cepat hubungi orangnya sekarang juga. Tanya dia gimana cara kendaliinnya. Zhou Xinger mencengkeram tuas kendali dengan kedua tangannya. Dia sama sekali tidak bisa melepaskan tangannya. Namun tepat pada saat itu, bunyi peringatan dari sistem jet tempur terdengar.
Terdeteksi kemampuan pilot sangat amatir. Apakah Anda ingin masuk ke mode pilot otomatis? Sekaligus mengaktifkan mode tutorial untuk membantu mengoperasikan pesawat. Zhou Xinger sangat lega mendengarnya, dan langsung setuju. Masuk ke mode pilot otomatis. Cepat ajari aku cara menerbangkan pesawat ini. Mode tutorial pilot otomatis telah diaktifkan. Saat ini berada di mode penerbangan kecepatan rendah. Kecepatan maksimal 7 Mach, ketinggian terbang maksimal 40.000 meter. Sistem mulai menjelaskan berbagai macam fungsi lengkap dengan gambar dan teks, serta mendukung perintah suara. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Zhou Xinger sudah menguasai kendali dasarnya, hatinya pun sedikit lebih tenang. Sementara itu, di darat, para perwira militer yang terhubung ke jet tempur melalui ponsel, benar-benar dibuat melongo. Apa sistem pesawat itu bicara sungguhan? Mode kecepatan rendah jet tempur ini saja bisa mencapai 7 Mach, dan bisa terbang sampai ketinggian 40.000 meter. Ini sih terlalu berlebihan. Pasti bohong. Paling cuma bualan saja, bisa terbang saja sudah untung. Mana mungkin bisa secepat itu. Tapi, menurutku kecepatan lepas landas pesawat ini memang cepat banget. Loh, jauh lebih cepat dari kecepatan menanjak maksimal jet tempur kita. Saat semua orang sedang berdebat, terdengar lagi suara mesin jet tempur yang dingin. Mode pilot otomatis mendeteksi adanya pantauan radar. Mode siluman telah diaktifkan, memblokir semua sinyal pelacakan. Dalam sekejap, baik radar pangkalan militer kita maupun radar pesawat pengintai milik Amerika, semuanya langsung kehilangan jejak target. Ini bukan karena ditembak jatuh, melainkan sinyal radar telah diblokir total oleh teknologi tingkat tinggi yang jauh melampaui zaman. Pilot Amerika pun menjadi semakin panik. Lapor, Jenderal Smith, kita telah kehilangan sinyal target. Mohon instruksinya. Lapor, Komandan Zhou, Kepala Staf Zhou. Radar pangkalan kita juga kehilangan jejak targetnya. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini? Apa kita sedang diganggu hantu? Dari mana asalnya pesawat asing ini? Cepat hubungi atasan untuk cari tahu. Tanyakan apa ada pesawat baru yang sedang diuji coba. Zhou Zhenlong merasa marah dan panik. Sementara itu, jet tempur yang dikemudikan Zhou Xinger sudah melesat tinggi ke angkasa. Tiba-tiba terdengar peringatan sistem pintar di dalam kokpit. Ditemukan 2 pesawat pengintai Amerika yang memiliki teknologi siluman canggih. Identifikasi musuh selesai. Apakah Anda ingin menembak jatuh mereka? Layar monitor langsung menampilkan gambar pesawat musuh dengan sangat jelas. Bahkan sampai raut wajah pilot musuh. Nama dan data diri mereka terpampang dengan sangat detail. Di darat, Komandan Zhao Tian benar-benar dibuat tercengang. Sebuah pesawat model sungguhan bisa terbang sampai ketinggian lebih dari 30.000 meter. Ketua, kok perasaanku bilang kalau data dari pesawat model itu benar, ya? Bahkan bisa merekam pesawat musuh segala. Apalagi wajah pilot musuh terekam dengan sejelas itu. Masa iya ini editan? Cepat pergi ke markas komando. Tanyakan apa benar ada pesawat musuh. Seorang perwira langsung melesat pergi menggunakan mobil. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan napas terengah-engah. Beritanya benar, ada 2 pesawat pengintai Amerika yang sedang mengawasi area di atas pangkalan kita. Radar kita sama sekali tidak bisa mendeteksi mereka. Astaga, orang-orang Amerika itu benar-benar kurang ajar. Mereka menggunakan hal ini untuk mengancam Tuan Zhou dan komandan kita. Mereka benar-benar kelewatan. Zhao Tian langsung meledak marah. Dia meraih ponselnya dan menghubungi Zhou Xinger. Kalau memungkinkan, tolong tembak jatuh 2 pesawat pengintai musuh itu. Apa aku benar-benar boleh melakukannya? Zhou Xinger sedikit panik. Bagaimanapun juga dia hanyalah seorang siswi. Tembak saja. Aku yang akan menanggung semua akibatnya. Bukankah jet tempurnya bisa terbang otomatis? Kalau kamu tidak bisa mengendalikannya, aktifkan saja mode serangan otomatis. Kita harus memberi pelajaran pada Amerika. Wilayah udara Tiongkok bukan tempat untuk mereka bersikap kurang ajar. Zhao Tian menatap ponselnya lekat-lekat. Karena radar sedang lumpuh, dia hanya bisa menggantungkan seluruh harapannya pada pesawat model ini. Mengerti? Teringat kakek dan ayahnya yang sedang diancam. Zhou Xinger mengertakkan giginya. Aku perintahkan kau, tembak jatuh kedua pesawat musuh itu. Perintah diterima. Pesawat musuh terkunci. Rudal diluncurkan. Wus! 2 rudal melesat dengan dentuman keras. Di dalam pesawat intai yang mengudara di tempat tinggi, alarm radar tiba-tiba berbunyi nyaring. Pilot Paman Sam melihat rudal yang kecepatannya jauh melebihi kecepatan mereka, dan berteriak panik. Lapor, Jenderal Smith.
Pesawat kita sudah terkunci oleh rudal. Mereka kabur pontang-panting. Tapi, rudal dengan kecepatan lebih dari 10 mach itu sama sekali tak bisa dihindari. Bahkan suara laporannya pun terdengar bergetar. Di ruang komando, Smith marah besar dan tak percaya. Omong kosong apa ini? Mana ada rudal anti-udara secepat itu? Zhou Zhenlong dan Zhou Bohua juga ikut melongo. Radar kebetulan menangkap sinyal rudal yang tiba-tiba muncul itu, membuat semua orang di sana merinding. Mereka sama sekali tidak tahu dari mana asal pesawat tempur misterius ini. Blar! Dua ledakan dahsyat mengguncang langit. Kedua pesawat musuh berhasil ditembak jatuh. Zhou Zhenlong kegirangan setengah mati. Dia langsung berlari keluar dari ruang komando. Mata telanjangnya sudah bisa melihat kepulan asap ledakan di udara. Cepat! Cepat, ayo buruan. Kalian harus temukan puing-puing pesawat itu. Perintah Zhou Zhenlong dengan cepat. Kalau ada pilot yang selamat, jangan sampai mereka lolos. Zhou Bohua langsung menambahkan. Keduanya saling bertatapan. Tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Pesawat misterius ini bisa menembak jatuh pesawat musuh. Pasti ini senjata andalan milik Tiongkok sendiri. Smith di sisi lain, menghentakkan kaki karena panik. Berani-beraninya kalian menembak jatuh pesawat kami. Ini sama saja menyatakan perang dengan negara Paman Sam. Dan lagi, tidak boleh ada yang menyentuh puing-puing pesawat itu. Tunggu sampai aku menghubungi tenaga ahli kami untuk membawa puing-puingnya. Dan kalau ada pilot yang selamat, kalian tidak diizinkan menahan mereka, apalagi menginterogasi mereka. Saat ini, Zhou Bohua merasa di atas angin, lalu mendengus dingin, dan berkata dengan nada meremehkan. Berani-beraninya menyusup ke wilayah Tiongkok. Ditembak jatuh pun rasakan akibatnya. Siapapun yang berani mengusik Tiongkok, akan kami basmi kemanapun mereka lari. Pulang dan beritahu atasanmu. Kalau berani macam-macam lagi dengan Tiongkok, ini akibatnya. Awas kalian ya, berani melawan kami. Tiongkok pasti akan menyesal. Smith tahu berdebat pun percuma. Dia mengibaskan tangan dan pergi dengan marah. Zhou Zhenlong malas meladeninya, lalu bergegas kembali ke ruang komando. Dengan tubuh gemetar karena saking semangatnya. Cepat hubungi pilotnya. Tanya mereka dari wilayah militer mana. Lapor, Kepala Staf. Sinyal mereka diblokir sepenuhnya. Sama sekali tidak bisa dihubungi. Pesawat misterius itu sedang terbang menjauh. Perkiraan ketinggiannya sudah menembus 40.000 meter. Radar masih belum bisa mendeteksinya. Kita cuma bisa pakai teropong jarak jauh. Tak lama kemudian, terdengar teriakan lagi. Lapor, Kepala Staf. Panglima. Pesawat tempur misterius itu sudah menjauh dari pangkalan. Teropong jarak jauh sudah tidak bisa melihatnya lagi. Kalau begitu, cepat tanya wilayah militer lain dan departemen terkait. Sebenarnya departemen mana yang sedang menguji pesawat tempur baru, kata Zhou Zhenlong seketika. Zhou Bohua mengernyitkan dahi lalu menimpali. Kalau bicara soal kemampuan riset senjata, sepertinya di seluruh negeri, cuma lembaga riset militer pusat kita yang paling hebat, kan? Memangnya wilayah militer lain bisa mengalahkan kita? Kalau bukan pesawat tempur milik Paman Sam. Dan bukan milik kita juga. Lalu punya siapa? Sesaat kemudian, petugas komunikasi melapor, Kepala Staf, Panglima, semuanya sudah ditanya, termasuk badan penerbangan dan semua zona tempur. Semuanya bilang mereka tidak sedang menguji pesawat. Bahkan markas besar militer pun sama sekali tidak tahu soal ini. Gimana ceritanya ini? Jangan-jangan milik negara beruang merah. Hati Zhou Zhenlong langsung mencelos. Hah, ternyata senangku cuma sia-sia. Cepat buat laporan soal kejadian ini, dan serahkan ke atasan. Mungkin saja, negara beruang merah sudah berhasil membuat pesawat tempur secanggih itu. Negara kita harus punya strategi untuk menghadapinya. Setelah mengalami euforia yang langsung pupus, semangat Zhou Zhenlong hilang tak berbekas. Dia pun menyerahkan urusan ini pada bawahannya. Ayo pergi, kita lanjut nonton latihan militernya. Jangan sampai latihan ini berantakan cuma gara-gara urusan tadi. Zhou Bohua pun ikut menghela napas. Dengan wajah penuh kekecewaan. Di sisi lain, Zhou Xinger yang melihat langsung jatuhnya pesawat musuh merasa gugup sekaligus kegirangan. Paman Zhao, kalian lihat tidak? Aku berhasil menembak jatuh kedua pesawat pengintai musuh itu. Kalian lihat, kan? Gila. Model pesawat tempur ini benar-benar luar biasa. Kerja yang sangat bagus. Biar Amerika tahu rasa. Lihat saja apa mereka masih berani sombong setelah ini.
Seorang perwira di sebelahnya berkata dengan penuh keheranan. Menurut kalian, apa benda ini masih pantas disebut sebagai sekadar pesawat model? Kurasa ini sudah menjadi pesawat tempur paling canggih di seluruh dunia. Orang yang menciptakan pesawat ini, jelas bukan orang sembarangan. Kita harus segera menyuruh Singer untuk membujuknya, agar mau bergabung dengan Institut Penelitian Senjata Komando Pusat kita. Kalau ada orang hebat seperti dia pasti bisa menciptakan persenjataan yang jauh lebih mematikan untuk Huaxia. Singer, pesawat musuh sudah berhasil dijatuhkan. Kau sudah boleh mendarat sekarang, ucap Zhao Tian. Setelah pesawatnya mendarat, kita harus segera melaporkan kabar gembira ini kepada kepala staf dan komandan. Akhirnya, Huaxia memiliki pesawat tempur tingkat dunia. Duh, tidak bisa. Komandan, aku belum bisa mendarat. Pesawat tempur ini masih terus memberiku tutorial terbang. Sepertinya aku baru bisa mendarat setelah semua sesi tutorialnya selesai, jawab Zhou Singer. Kalau begitu, pelajari saja semuanya dengan teliti. Dan ingat, kau harus utamakan keselamatanmu. Begitu dia selesai bicara, suara asisten pintar kembali terdengar menggema di dalam kokpit. Tutorial pengendalian dasar telah selesai dijelaskan. Memulai sesi tutorial tingkat lanjut, program pembatas kecepatan G50. Dinonaktifkan. Boom! Semburan api dari ekor pesawat tempur itu tiba-tiba meledak dengan dahsyat, menyembur jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan badan pesawat itu langsung melesat tajam membelah angkasa. Angka kecepatan maksimum di layar yang awalnya menunjukkan angka 7 Mach, dalam sekejap mata, langsung menembus kecepatan 10 Mach. Dan gilanya lagi, angkanya masih terus meroket. Zhao Tian tersentak kaget dan buru-buru berteriak, Singer, cepat kurangi kecepatanmu. Dengan gaya gravitasi setinggi itu, tubuhmu tidak akan kuat menahannya. Masa sih? Aku sama sekali tidak merasakan tekanan apa-apa, kok, jawab Zhou Singer santai. Mendengar itu, Zhao Tian benar-benar dibuat tidak percaya. Akselerasi yang begitu ekstrim biasanya menuntut ketahanan fisik yang sangat luar biasa dari seorang pilot. Orang biasa pasti sudah pingsan di tempat. Teknologi gila macam apa yang sebenarnya dipakai di pesawat tempur ini? Sampai-sampai, lonjakan kecepatan yang begitu mengerikan pun, sama sekali tidak memberikan efek samping pada pilotnya. Para pilot di sekelilingnya langsung heboh dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Gila, desain pesawat tempur ini benar-benar terlampau canggih. Semua detailnya sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Kalau pesawat tempur tipe ini bisa diproduksi secara massal, Amerika pasti tidak akan berani lagi bertingkah sombong di hadapan negara Huaxia kita. Di tengah percakapan mereka, kecepatan jet tempur itu nyatanya sudah menembus angka 12 Mach, karena kecepatannya yang kelewat batas dan posisinya yang terbang rendah. Badan pesawat itu seolah berubah menjadi sebilah pedang tajam yang merobek udara dengan ganas, meninggalkan jejak ekor asap putih yang sangat panjang di belakangnya. Sementara itu, tinggi di atas awan, kebetulan ada dua pesawat tempur Huaxia yang sedang melakukan penerbangan latihan. Tiba-tiba saja, mereka merasakan ada benda raksasa yang melesat secepat kilat tepat di atas kepala mereka. Sang pilot pun seketika kebingungan. Pesawat nomor 2. Kau lihat tidak, barusan ada benda apa yang melesat di atas kita? Aku merasakannya, tapi aku tidak melihat apa-apa. Semuanya melesat terlalu cepat. Tunggu dulu, tapi kenapa radar pesawatku sama sekali tidak menangkap apa-apa? Jangan-jangan, itu cuma halusinasi kita saja. Ngawur kamu. Kalau halusinasi sih cukup satu orang saja. Nggak mungkin kita berdua mengalaminya bersamaan. Cepat laporkan ke markas pusat. Bisa gawat kalau itu ternyata rudal yang ditembakkan oleh musuh. Kedua pilot itu sama sekali tidak kepikiran kalau benda itu adalah sebuah pesawat tempur. Lagi pula, benda yang bisa mencapai kecepatan gila seperti itu, kemungkinan besar hanyalah rudal balistik antar benua atau rudal jarak jauh. Di tempat lain, Komandan Komando Militer Timur yang menerima laporan darurat itu, langsung memaki dengan nada gusar. Mana mungkin ada hal semacam itu? Sehebat apapun rudal yang ditembakkan, radar kita pasti bisa mendeteksinya. Ini sungguhan, Komandan. Kami berdua merasakannya dengan sangat jelas. Bahkan, masih ada jejak asap putih yang sangat panjang membekas di udara. Terlihat sangat jelas, Komandan. Aku juga merasa. Sepertinya rudal tidak akan meninggalkan jejak fenomena seperti ini. Jejak itu lebih terlihat seperti dihasilkan oleh pesawat yang terbang dengan kecepatan super tinggi. Tapi, untuk bisa mencapai tingkat kecepatan secepat itu,
Kecepatan super tinggi, setidaknya di atas 10 mach. Mendengar laporan dari garis depan, sang komandan makin naik pitam dan langsung membentak. Omong kosong macam apa ini? Jet tempur negara mana yang bisa melesat secepat itu? Kalau begitu sih, kita tidak perlu repot-repot berperang lagi. Negara adidaya itu bisa langsung menguasai dunia. Baru saja dia selesai bicara, petugas komunikasi bergegas masuk dan melapor. Lapor, Komandan. Kami mendeteksi jejak asap putih di langit seperti yang dilaporkan pilot. Bahkan, banyak orang di internet juga sudah melihatnya. Mereka bahkan memotretnya dan mengunggahnya ke media sosial. Kecepatannya diperkirakan mencapai 12 mach. Mendengar itu, sang komandan langsung terbengong dan tak tahan untuk tidak mengumpat. Benda sialan apa itu sebenarnya? Cepat lacak pakai radar. Tingkatkan status pangkalan menjadi siaga tempur tingkat 1. Tidak peduli pesawat dari negara mana itu, kita harus menembaknya jatuh. Segera laporkan juga hal ini ke markas besar. Musuh mungkin akan melancarkan serangan mendadak ke negara kita. Petugas radar yang berkeringat dingin karena tegang kembali melapor. Lapor, Komandan. Radar kita sama sekali tidak menangkap sinyal apapun. Teknologi siluman mereka pasti sangat luar biasa. Mendengar hal itu, jantung komandan langsung berdegup kencang. Matanya membelalak marah sambil berteriak. Mana mungkin? Apa kalian tidak salah lihat? Jangan-jangan ini cuma tipuan musuh untuk mengecoh kita. Tiba-tiba sebuah suara menyahut. Ini sama sekali bukan tipuan. Aku baru saja menghitungnya berdasarkan jejak udara di langit. Itu 100% adalah jejak jet tempur. Dan kecepatannya tidak kurang dari 12 mach. Ma Dongfang, Kepala Institut Penelitian Senjata Wilayah Militer Timur, melangkah masuk ke ruang komando dengan wajah yang sangat tegang. Ucapannya memiliki otoritas mutlak di dunia militer. Tatapan sang komandan mendadak kosong. Kedua tangannya mengepal sangat erat. Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak pernah takut menghadapi musuh macam apapun. Tapi masalahnya, musuh ini wujudnya saja tidak kelihatan. Mereka bisa menyerang kita kapan saja. Yang lebih parah lagi, kita bahkan tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Kurasa hanya negara adidaya itu yang punya teknologi secanggih ini. Mereka pasti sengaja menerbangkan jet tempurnya dengan kecepatan gila-gilaan, dan melintasi wilayah udara kita cuman untuk unjuk gigi. Biarpun jet tempur mereka sangat canggih, tapi kita harus menyalakan semua sistem pertahanan udara kita. Bersiaplah habis-habisan. Kalau mereka berani menyerang, setidaknya kita bisa mencegah rudal mereka. Hah, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Ma Dongfang menghela napas panjang. Sebenarnya, ada sesuatu yang dia tahan dan tidak dia katakan. Kalau jet tempur musuh saja sudah secanggih ini, memangnya rudal pertahanan kita sungguhan sanggup mencegat mereka. Sementara itu, Kementerian Pertahanan yang menerima laporan dari wilayah militer timur, juga kalang kabut seolah sedang menghadapi ancaman besar. Setelah mengumpulkan semua intelijen yang ada, mereka langsung menggelar rapat darurat. Menteri Pertahanan yang murka, menggebrak meja dengan sangat keras. Kurang ajar sekali mereka. Pesawat berkecepatan 12 mach itu sudah melintasi separuh wilayah negara kita dalam sekejap. Apa sebenarnya mau negara adidaya itu? Saya usul kita segera layangkan protes keras kepada mereka. Mereka harus menghentikan semua tindakan pelanggaran ini. Rahasia. Tingkat tinggi. Negara adidaya itu benar-benar licik. Kemarin mereka memaksa kita untuk menyerahkan wilayah 97. Dan begitu kita menolaknya mentah-mentah, mereka langsung berani memprovokasi kita seperti ini. Mereka sengaja menekan kita. Sepertinya mereka sudah disuap banyak oleh negara tetangga itu. Kedaulatan wilayah kita tidak boleh diinjak-injak. Sementara itu, aku yang berada jauh di tempat lain sama sekali tidak tahu kalau latihan terbang yang kulakukan bersama Zhou Xinger ternyata sukses bikin seluruh pangkalan militer masuk ke status siaga 1. Setelah sesi latihannya selesai, kecepatan jet tempur pun perlahan menurun. Pilot telah menguasai teknik penerbangan dengan baik. Jet tempur siap kembali ke pangkalan kapan saja. Pilot telah menguasai teknik penerbangan dengan baik. Jet tempur siap kembali ke pangkalan kapan saja. Zhou Xinger menatap bingung ke lingkungan sekitarnya yang terasa asing. Sebenarnya kita ada di mana, sih? Sistem, coba aktifkan navigasi penerbangan. Saat ini Anda berada di sekitar wilayah udara Jepang. Layar pun menampilkan rute perjalanan pulang, membuat Zhou Xinger terbelalak kaget. Wah, secepat ini ya sudah sampai di Jepang. Ya iyalah, karena dari tadi pakai mode latihan, batas kecepatan maksimalnya cuma di 12 mach.
Tapi kalau lagi mode tempur, kecepatan maksimalnya bisa tembus sampai 15 mach. Oh, begitu rupanya. Kalau gitu, mending putar balik aja dulu deh, kata Zhou Xinger. Di depan layar besar markas militer, Zhao Tian dan para perwira lainnya sudah melongo tak percaya. Tembus 15 mach. Itu artinya, rudal musuh pun bisa dikejar dan dihancurkan dengan gampang. Napas mereka semua memburu saking girangnya. Dengan sangat hati-hati, Zhao Tian berpesan, "Xinger, di jalan kamu harus ekstra hati-hati ya. Bawa pesawatnya pulang dengan selamat. Kalau kita punya pesawat tempur ini, peduli amat sama Amerika. Mereka bukan apa-apa lagi buat kita. Ini harus cepat-cepat dilaporin ke atasan, biar teknologinya segera diteliti dan kita bisa produksi lebih banyak lagi. Kalian ini pada ngumpul di sini, emangnya lagi ngapain sih?" Tiba-tiba terdengar bentakan tegas dari belakang. Entah sejak kapan, Zhou Zhenlong dan Zhou Guohua sudah masuk ke ruangan. Sebagai jenderal tingkat atas, kelakuan macam apa ini di dalam markas militer? Wajah Zhou Guohua berubah muram. Baru saja dia mau marah, para perwira itu serentak berdiri tegap dengan sikap sempurna. Zhou Zhenlong menyapu pandangan ke sekeliling ruangan, lalu bertanya kebingungan. "Loh, bukannya Xinger bilang mau datang ke sini buat ngerayain ulang tahunku? Kok sampai sekarang belum kelihatan juga?" Semua orang saling tatap, mau ngomong tapi ragu. Ya ampun, cucu kesayangan kepala staf kan sekarang lagi asyik nerbangin jet tempur di langit Jepang. Siapa juga coba yang bakal percaya kalau dibilangin begitu? "Lapor, Komandan. Lapor kepala staf. Saya mau nyampein satu kabar." "Tapi bapak-bapak tolong jangan jantungan ya. Ada apa sih? Cepat ngomong. Ngapain gugup begitu? Nggak pantas banget," omel Zhou Guohua. "Jadi begini Komandan. Xinger itu sebenarnya tadi sudah sampai. Terus kami bareng-bareng lihat hadiahnya. Awalnya kami kira itu cuma mainan pesawat biasa. Ya sudah, kami biarkan saja Xinger nyobain fitur-fiturnya buat simulasi terbang. Nggak tahunya pesawat itu beneran lepas landas dong Pak. Bahkan, dia baru saja nembak jatuh 2 pesawat musuh yang menyusup." Zhao Tian sadar dia nggak mungkin bisa nyembunyiin ini. Jadi dia nekat aja lapor sejujur-jujurnya. "Hahaha, kalian ini ada-ada saja. Demi bikin aku senang, kalian sampai ngarang cerita begini. Hah? Emangnya lucu? Xinger lagi sembunyi di mana? Buruan suruh dia keluar." Zhou Zhenlong tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar mengira anak buahnya cuma lagi ngelawak. "Lapor, Kepala Staf. Semua yang saya omongin barusan itu beneran, Pak. Saya sama sekali nggak bohong. Semua orang di sini bisa jadi saksinya." "Iya, Pak, bener. Pesawatnya beneran terbang," timpal para perwira lainnya dengan panik. Zhou Guohua tiba-tiba teringat laporan intelijen yang baru saja dia terima. "Ayah, barusan kan memang ada laporan 2 pesawat intai Amerika ditembak jatuh. Jangan-jangan itu beneran ulahnya?" Zhou Zhenlong pun mulai merasa ada yang nggak beres. Wajahnya mendadak serius. "Tadi kalian bilang, ada 2 pesawat musuh yang ditembak jatuh. Memangnya siapa yang ngasih bocoran rahasia ini ke kalian?" "Nggak ada yang ngasih tahu kami, Pak. Kami malah ngelihat sendiri pakai mata kepala kami. Pesawatnya saja dari tadi masih tersambung ke HP kok. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa tanya sendiri nih." Zhao Tian buru-buru menyodorkan HP-nya. Di layar, terlihat jelas wajah Zhou Xinger yang lagi asyik nerbangin pesawat tempur. "Kakek, ayah, lihat nih. Aku sekarang sudah bisa nerbangin pesawat loh," sapa Zhou Xinger dengan girang. Melihat bukti nyata di depan mata, 2 jenderal itu langsung syok sampai mulutnya nganga. "Xinger, kamu ini lagi ada di mana?" seru Zhou Zhenlong dengan panik. "Aku baru saja beres simulasi latihan pesawat tempur ini, Kek. Sekarang lagi melintasi langit Jepang. Tapi bentar lagi aku putar balik kok." Jenderal tua yang pernah bertempur melawan pasukan sekutu Amerika ini, jenderal yang seumur hidupnya nggak pernah tahu rasa takut, kini mendadak pucat pasi dan suaranya bergetar hebat. "Kamu bawa jet tempur sendirian? Astaga, itu bahaya banget, Nak. Kamu harus hati-hati ya." "Tenang saja, jangan panik. Tenang aja, Kek. Pesawat ini gampang banget kok dikendaliinnya. Aku juga udah jago." Iya, pokoknya pelan-pelan saja. Nggak usah buru-buru. Ingat, yang paling penting kamu selamat," pesan Zhou Zhenlong berulang kali. "Oke, siap. Beres, Kek. Tunggu bentar ya, aku bakalan cepat sampai di markas." Begitu panggilan video dimatikan, dengan raut wajah super tegang,
Zhou Guohua langsung menginterogasi. Tadi katanya cuma mainan pesawat, kok bisa beneran terbang? Kami juga bingung, Komandan. Pas pertama kali lihatnya tadi, kami semua beneran. Penampilan modelnya benar-benar bikin takjub. Dibuatnya persis banget sama aslinya. Tapi, sama sekali nggak nyangka kalau ternyata benar-benar bisa lepas landas. Apalagi performanya juga luar biasa gila. Zhao Tian pun menceritakan ulang kejadiannya dengan detail. Ayah dan anak keluarga Zhou saling berpandangan tak percaya. Beli jet tempur kelas atas seharga 8 juta. Menembak jatuh pesawat intai. Dan bisa ngebut sampai Mach 15. Siapa juga yang bakal percaya kalau diceritain. 8 miliar baru masuk akal. Kita harus segera menutup pabrik itu untuk mencegah kebocoran teknologi. Zhou Guohua bersiap memberi perintah. Kami barusan juga sudah memikirkan hal itu. Yang menerima pesanan adalah teman sekelas Singer. Aku merasa orang ini pasti punya latar belakang yang nggak main-main. Sepertinya dia adalah dewa teknologi tingkat atas. Mungkin dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi kita senjata canggih. Tapi, ada satu hal yang bikin bingung. Orang sehebat ini kenapa tidak bekerja di lembaga penelitian negara saja ya? Apa jangan-jangan sifatnya terlalu eksentrik? Dan gak mau diganggu? Analisis Zhao Tian. Tunggu dulu. Perkataan Komandan Zhao ada benarnya. Orang yang membuat pesawat ini jelas bukan orang sembarangan. Karena dia nggak mau menampakkan diri. Kita sebaiknya jangan mengambil inisiatif untuk mengganggunya. Para jenius itu memang biasanya punya sifat yang aneh. Kalau sampai membuatnya marah, kita sendiri yang rugi. Zhou Zhenlong langsung setuju. Itu juga merupakan pengalaman yang ia simpulkan selama bertahun-tahun. Lalu kita harus bagaimana? Zhou Guohua juga merasa ini sangat rumit. Mengingat dia memberikan pesawat itu pada Singer, pasti kesannya terhadap Singer sangat baik. Biarkan Singer yang mendekatinya lebih dulu. Setelah kita tahu situasi pastinya, baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya, ucap Zhou Zhenlong. Sementara itu, Zhou Singer sedang mengemudikan jet tempurnya melintasi wilayah udara Jepang. Tiba-tiba, sebuah jet tempur terbang berpapasan sangat dekat dengannya. Pesawat itu rupanya baru saja menerima kabar tentang pesawat intai yang ditembak jatuh. Itu adalah pilot dari Amerika yang baru lepas landas untuk memata-matai Tiongkok. Sialan, ini kan bukan jet tempur kita. Melalui sinyal identifikasi kawan atau lawan, pihak lawan langsung menetapkannya sebagai penyusup. Jet tempur J-50 pun memberi peringatan. Menemukan pesawat musuh. Terkunci oleh sistem penembakan musuh. Memasuki mode tempur. Jet tempur itu tiba-tiba melesat naik dengan kecepatan tinggi. Reaksi pertama Zhou Singer adalah segera menjauh darinya, untuk menghindari konflik internasional di wilayah udara negara lain. Mendengar alarm yang berbunyi dari ponsel, Zhou Zhenlong dan yang lainnya mendadak jadi tegang. Melalui layar, mereka melihat pesawat musuh yang mengejar dari belakang. Gawat, itu jet tempur F-60 paling canggih milik Amerika. Cepat mundur. Zhou Zhenlong sangat panik karena mengkhawatirkan putrinya. Jantungnya terasa seperti mau copot. Kalau Amerika berani menembak, aku bersumpah nggak bakal mengampuni mereka, teriak Zhou Guohua dengan marah. Ini kan pertama kalinya putrinya menerbangkan jet tempur. Mana mungkin dia bisa melawan musuh? Semua orang sangat ketakutan. Tapi siapa sangka, pilot Amerika itu juga sama kagetnya. Radarnya sama sekali tidak bisa mengunci target. Bahkan tidak menampilkan apa-apa di layar. Kalau tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya ada jet tempur yang sedang terbang di depannya. Sekalipun itu jet tempur siluman, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Pangkalan militer Amerika di Jepang menyimpan terlalu banyak rahasia, sama sekali tidak boleh ketahuan. Pilot Amerika itu pun memacu kecepatan maksimal untuk mengejarnya. Dia langsung menembakkan rudal pelacak panas. Di dalam J-50, suara peringatan jet tempur berbunyi. Pesawat musuh melancarkan serangan, meminta izin untuk membalas. Tunggu apa lagi? Tembak, jatuhkan mereka. Sebelum Zhou Singer sempat menjawab, Zhou Zhenlong sudah berteriak lebih dulu. Buka serangan balasan. Zhou Singer langsung memberikan perintah. Begitu kata-katanya keluar, sebuah rudal meluncur dengan suara whoosh. Di saat yang bersamaan, jet tempur J-50 mendadak berakselerasi sangat cepat. Dalam sekejap mata, jet itu sudah meninggalkan rudal yang mengejarnya jauh di belakang. Pilot Amerika itu benar-benar tidak mempercayai matanya sendiri. Jet tempur misterius itu tiba-tiba menambah kecepatan, dan langsung menghilang dari pandangan dalam sekejap.
Peringatan, pesawat kita telah dikunci oleh misil. Panel instrumen tiba-tiba berkedip merah menyala. Pilot negara elang itu ketakutan setengah mati. Belum sempat dia bertindak, duar. Pesawat tempur itu langsung hancur dihantam misil. Dan 2 misil pencari panas yang kehilangan targetnya itu malah mengunci cerobong asap pabrik di darat yang memancarkan panas paling tinggi. Duar, duar, terdengar 2 ledakan yang sangat dahsyat. Pabrik itu rata dengan tanah dalam sekejap. Orang-orang negara Sakura yang selamat lari kocar-kacir ketakutan. Menyusul kemudian, puing-puing jet tempur yang hancur itu menghantam daratan. Banyak sekali orang di jalanan yang merekam dan memviralkannya ke internet. Pemerintah setempat tak bisa menutupinya meski mereka mau. Kejadian itu langsung memicu kegemparan luar biasa di seluruh dunia. Zhou Zhenlong menyaksikan semuanya melalui ponselnya. Jet tempur paling canggih milik negara elang itu ternyata hancur dalam hitungan detik. Misil lawan bahkan tak sanggup mengejar asap pembuangannya. Dia gemetar saking kegirangannya. Jet tempur ini benar-benar gila. Kalau kita punya pesawat ini, siapapun yang berani mengusik tanah air kita, dipastikan tak akan pulang bernyawa. Oh ya, cepat berikan perintah. Tutup seluruh bandara di wilayah militer. Semua yang kalian lihat hari ini adalah rahasia militer tingkat tinggi. Siapapun yang berani membocorkan satu kata saja, akan dihukum atas tuduhan pengkhianatan. Rasa frustrasi yang membebani selama setahun lebih ini langsung sirna tak berbekas. Dia lalu memberi perintah. Aku akan segera menelepon atasan untuk melaporkan kabar ini. Jet tempur model baru ini harus dimasukkan ke tingkat kerahasiaan paling tinggi. Selain itu, soal hancurnya jet tempur negara elang di wilayah negara Sakura, atasan harus tahu lebih awal supaya bisa menyiapkan langkah antisipasi. Seluruh komando militer pusat kini bersiaga penuh, hanya menunggu pesawat itu pulang. Sementara itu, di ruang rapat Kementerian Pertahanan, sebuah dokumen rahasia baru saja diterima. Menteri Pertahanan membukanya, membacanya sekilas, dan seketika membeku. Setelah memastikannya berkali-kali, dia masih tak bisa mempercayai matanya. Para pejabat di sekitarnya belum pernah melihat ekspresi seperti itu darinya. Ada apa, Pak? Apa ada masalah dengan dokumen itu? Komando Militer Pusat melaporkan, ada jet tempur misterius yang tiba-tiba muncul dan menembak jatuh 2 pesawat intai terbaru milik negara elang. Dan mereka memastikan, jet tempur misterius itu bukan milik negara kita. Hasil analisis mereka, kemungkinan besar itu milik negara beruang merah. Pesawat ini terbang dengan kecepatan yang sangat gila. Selain itu, kemampuan silumannya sangat luar biasa. Radar kita sama sekali tak bisa mendeteksinya. Seorang pejabat terkesiap mendengarnya. Jangan-jangan, fenomena yang terjadi di Komando Militer Timur kita juga ulah dari jet tempur ini. Sialan, apa negara beruang merah sudah seberingas ini sekarang? Apa mereka sudah menganggap kita ini tidak ada? Ini benar-benar kurang ajar. Mentang-mentang negara elang yang memulai. Negara-negara lain yang punya jet tempur baru, ikut-ikutan menjadikan kita sebagai kelinci percobaan. Para pejabat itu marah besar hingga darah mereka mendidih. Mengingat pesawat tempur negara elang saja bisa mereka jatuhkan. Sudah pasti itu bukan pesawat milik negara elang. Selain negara beruang merah, tidak ada negara lain yang mampu menciptakan jet tempur secanggih itu. Saya usul, kita harus segera melayangkan protes keras kepada negara beruang merah. Kecam keras tindakan mereka yang telah menyusup ke wilayah kita. Dan paksa mereka berjanji, kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Tapi, kita sama sekali tidak punya bukti. Bagaimana kalau mereka mengelak? Menteri Pertahanan mengernyitkan dahi. Industri militer tanah air memang masih tertinggal. Dalam perlombaan senjata, kita sudah terlalu sering menelan pil pahit. Menghadapi provokasi semacam ini rasanya sungguh memalukan. Saat kepalanya sedang pusing 7 keliling, seseorang berlari masuk dengan tergesa-gesa. Lapor, Pak, berita besar. Ada insiden luar biasa di negara Sakura. Sebuah jet tempur negara elang tiba-tiba hancur tak lama setelah lepas landas. Parahnya lagi, pesawat itu melepaskan 2 misil yang menghantam area pabrik, memakan sangat banyak korban jiwa. Semua pejabat di ruangan itu langsung ternganga. Jet tempur negara elang yang ditugaskan di sana kan model andalan yang canggih. Mana mungkin tiba-tiba hancur? Ini mustahil. Kalaupun hancur, tidak mungkin sampai menembakkan misil segala, kan? Pasti ada rahasia gelap di balik semua ini yang belum terbongkar. Saya sarankan, kita segera kirim orang untuk menyelidikinya. Seorang pakar militer dengan cepat mengendus adanya kejanggalan.
Menteri Pertahanan pun langsung berseru, segera kirim tim. Selidiki kasus ini sampai ke akar-akarnya. Coba periksa informasi apa yang sebenarnya disembunyikan Jepang. Setelah memberikan perintah, Menteri Pertahanan memijat keningnya. Dia bergumam, ada apa sih hari ini? Kok bisa-bisanya banyak kejadian gila terjadi dalam satu hari? Pak Menteri, Kepala Staf Komando Pusat, Pak Zhou menelepon. Katanya ada kabar penting. Di dalam ruang rapat Kementerian Pertahanan, jantung Tao Yuanqiu langsung berdegup kencang. Dia langsung mengambil telepon itu. Halo, dengan Tao Yuanqiu di sini. Tumben menelepon mendadak begini. Ada kejadian apa lagi? Begini, Pak, yang menembak jatuh jet tempur Amerika itu adalah pesawat tempur model baru kita. Pesawat ini tidak sengaja terbang sampai ke wilayah udara Jepang, lalu menembak jatuh satu lagi pesawat F-60 milik Amerika. Tapi mereka duluan yang menembak. Kita cuma membela diri. Bapak bilang apa? Jet tempur kita. Bukannya di laporan tadi dibilang kalau itu bukan pesawat kita. Lagi pula, ada pesawat secanggih itu masa pihak komando tidak tahu. Tao Yuanqiu merasa otak di kepalanya sudah mau meledak rasanya. Ceritanya panjang. Saya juga baru tahu. Pesawatnya sedang dalam perjalanan pulang. Pangkalan sudah saya tutup rapat. Informasinya tidak akan bocor keluar. Untuk detailnya, nanti saya buatkan laporan khusus. Zhou Zhenlong merasa sangat pasrah. Ternyata pesawat misterius yang bikin heboh itu milik sendiri. Mau protes ke siapa coba? Ini bukan main-main loh. Bapak yakin? Saya jamin. Semua yang saya bilang ini benar. Yang menerbangkan pesawat itu cucu perempuan saya. Jadi tidak mungkin salah. Pesawatnya sebentar lagi mendarat. Saya harus buru-buru siap menyambutnya. Setelah ini laporannya akan segera saya serahkan. Telepon ditutup. Tao Yuanqiu masih melongo kebingungan. Sejak kapan cucu Pak Zhou masuk angkatan udara? Ada apa ini, Pak? Seluruh pejabat di ruangan serempak menatapnya. Barusan Pak Zhou yang menelepon. Pesawat yang menembak jatuh pesawat intai Amerika di atas komando pusat tadi itu adalah pesawat kita. Terus, pesawat Amerika yang jatuh di wilayah Jepang. Itu juga kita yang tembak jatuh. Nah, soal fenomena aneh di Komando Timur dan yang viral di internet itu, sepertinya juga efek dari pesawat tempur kita yang terbang terlalu cepat. Mereka semua saling berpandangan. Matanya penuh dengan rasa tidak percaya. Gila, ini sih benar-benar di luar nalar. Negara kita berhasil merakit pesawat tempur secanggih itu. Kok bisa tidak ada kabar sama sekali? Ini kan pesawatnya sudah sampai tahap uji terbang. Masa tidak ada laporan masuk? Ini jelas-jelas pelanggaran berat loh. Pihak komando pusat ini kerjanya bagaimana sih? Diam-diam bikin gebrakan besar. Jangan-jangan mereka memang sengaja menyembunyikan ini dari kita. Ekhem. Tao Yuanqiu terbatuk pelan untuk memotong pembicaraan. Pak Zhou tidak mungkin berbohong. Kalau dia sudah bilang begitu, berarti ini 100% nyata. Sebelumnya memang ada banyak kesalahpahaman. Mungkin ada rahasia lain di balik ini semua. Tapi tenang, Pak Zhou bakal segera mengirimkan laporan lengkapnya. Nanti kita juga bakal tahu kebenarannya. Semua orang di sana baru menyadari situasinya, dan mendadak kegirangan. Benar, benar juga. Pak Zhou tidak mungkin bercanda soal hal krusial begini. Masalah lain sudah tidak penting lagi. Yang paling penting sekarang, kita sudah punya pesawat tempur tingkat dewa. Bahkan jet tempur paling canggih milik Amerika. Dan pesawat intai mereka saja bisa dirontokkan. Ini berarti, Amerika tidak akan bisa lagi sembarangan menerobos wilayah kita. Betul, pesawat secanggih ini harus segera diproduksi massal untuk memperkuat seluruh armada kita. Amerika pasti tidak berani lagi sombong di depan kita. Setuju, keberhasilan merakit jet super canggih ini. Itulah yang paling utama. Suasana tegang di ruang rapat seketika lenyap. Tapi, wajah Tao Yuanqiu malah terlihat sangat serius. Semuanya, tolong tenang dulu. Sekarang ada hal yang jauh lebih penting untuk dikerjakan. Saat ini, kita baru punya satu prototip pesawat. Kekuatan tempur kita belum terbentuk sempurna. Untungnya, informasi soal pesawat baru kita belum bocor ke pihak asing. Jadi, kita harus tutup mulut rapat-rapat. Demi mengulur waktu untuk memperbanyak produksinya. Gampang itu, Pak. Pak Kepala Biro paling jago urusan begini. Ini saatnya Biro pengecoh beraksi. Kepala Biro langsung membusungkan dada. Tampak sangat percaya diri. Serahkan saja semuanya padaku. Pasti akan kutangani dengan baik. Tao Yuanqiu berpesan.
Masalah ini sangat berkaitan dengan stabilitas situasi saat ini. Kita harus sangat berhati-hati. Kita harus menepis semua tanggung jawab. Jangan sampai kita kena getahnya. Apalagi memberi negara-negara barat alasan untuk terus menyerang kita. Benar sekali. Apakah kita bisa mengulur cukup waktu? Itu semua bergantung pada Anda, Pak Direktur. Anda harus membuat negara lain percaya bahwa semua kejadian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Pak Direktur tersenyum pelan. Kalian masih belum memahami esensi dari Biro Pengecoh Strategis. Dulu, tujuan utama biro kita memang untuk membuat negara-negara barat percaya bahwa perkembangan kita tertinggal, sehingga tidak menjadi ancaman bagi mereka. Tapi menurutku, situasi sekarang sudah berbeda. Saat ini, semua negara sedang berlomba-lomba memperkuat persenjataan. Kalau tertinggal, kita pasti akan diinjak-injak. Kalau lemah, kita pasti ditindas. Nah, mumpung ada kesempatan ini, kita tidak hanya akan menyangkal semuanya, tapi juga membuat musuh merasa bahwa kita sudah menguasai senjata yang sangat canggih. Dengan begitu, mereka akan merasa segan dan berpikir dua kali. Jadi mereka tidak akan berani sembarangan melanggar wilayah kita lagi. Luar biasa. Benar-benar pantas disebut Pak Direktur. Strategi ini memang cara paling tepat untuk saat ini. Kita bukan cuma harus mengelak, tapi juga harus membuat mereka merasa kalau kita sepertinya benar-benar punya senjata mutakhir. Cuma dengan begitu musuh akan ketakutan. Benar kata orang, sesuatu yang tidak diketahui itu memang yang paling menakutkan. Kementerian Pertahanan pun segera menetapkan strategi mereka. Dengan cepat mereka merilis sebuah pengumuman resmi. Akibat pengaruh cuaca khusus, telah terjadi beberapa fenomena cuaca yang tidak biasa. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir sama sekali. Awan putih yang muncul di langit hanyalah fenomena cuaca khusus, dan sama sekali tidak berbahaya. Begitu pernyataan ini dikeluarkan, para netizen di internet sama sekali tidak termakan omong kosong itu. Alasan dari pemerintah. Apa kalian percaya begitu saja? Ini murni pembodohan publik. Aku juga merasa ini sangat tidak masuk akal. Ada banyak banget orang yang melihat benda hitam melesat di udara dengan kecepatan yang super gila. Cuma menyisakan jejak awan putih yang panjang. Coba jelaskan kepadaku. Kalau memang cuaca, lalu benda terbang hitam itu apa coba? Jangan-jangan itu senjata canggih yang lagi diuji coba ya? Wah, kalau memang begitu sih bagus banget. Akhir-akhir ini si negara Paman Sam itu terlalu sombong dan belagu. Mereka terus-terusan menerobos wilayah udara kita buat memata-matai pangkalan militer. Paling bagus kalau jet tempur mereka itu ditembak jatuh sekalian. Biarpun perdebatan di internet sudah sangat heboh, para pakar tetap memaksakan diri untuk memberi penjelasan ilmiah soal cuaca. Selama pemerintah bersikeras tidak mau mengaku, tidak ada satupun yang bisa membantah. Sementara itu, di tempat lain, Zhou Xing'er berhasil menerbangkan jet tempurnya kembali ke pangkalan dengan selamat, menghadapi bandara dengan penjagaan super ketat, di mana para prajurit bersenjata lengkap bersiaga di setiap sudut. Dia yang belum pernah belajar cara mendaratkan pesawat pun merasa panik. Tepat pada saat itu, suara sistem pesawat berbunyi, menyarankan untuk menggunakan fitur pendaratan vertikal. Fitur ini tidak hanya praktis, tapi juga jauh lebih aman. Zhou Xing'er buru-buru menyetujuinya dan mengaktifkan pendaratan vertikal. Padahal landasan pacu sudah dikosongkan. Tapi melihat jet tempur itu melayang diam di udara, lalu perlahan turun secara vertikal, semua orang di sana benar-benar tercengang. Aku tidak sedang berhalusinasi, kan? Jet tempur ini ternyata punya fitur lepas landas dan mendarat vertikal. Wajah Zhou Zhenlong tampak sangat terkejut. Asal tahu saja, teknologi lepas landas vertikal itu butuh tambahan banyak komponen rumit. Selain bikin pesawat makin berat, itu juga memakan ruang untuk amunisi. Bahkan bisa memotong jarak tempuh penerbangan secara drastis. Tapi jet tempur ini tidak hanya mampu melesat hingga Mach 12. Ia bahkan sempat terbang melintasi negara lain dan tetap bisa pulang. Sebenarnya berapa banyak bahan bakar yang dibawanya? Pesawat ini benar-benar punya tingkat teknologi yang sangat tinggi. Zhou Guohua menahan napas cukup lama sebelum akhirnya sanggup melontarkan kalimat itu. Penutup kokpit pun terbuka secara otomatis. Zhou Xing'er langsung melompat ke pelukan Zhou Zhenlong. Kakek, ayah, aku sudah bisa menerbangkan jet tempur. Kamu terluka tidak? Ada yang terasa sakit? Nah, cepat beritahu kakek. Biar kakek segera panggil dokter untuk memeriksamu. Aku baik-baik saja, kek. Tidak ada luka sama sekali. Awalnya sih aku gugup banget,
Tapi pesawat ini sangat pintar. Tidak hanya bisa beralih ke mode penerbangan otomatis. Ia bahkan bisa mengajariku langsung di udara. Singer terlihat sangat kegirangan. Bisa menembak jatuh 3 pesawat musuh seperti tadi. Dulu bermimpi saja aku tidak berani. Syukurlah. Bagus, bagus, bagus. Kamu memang cucu kebanggaanku. Kamu sudah berjasa besar buat negara. Dengan rekam jejak ini, kakek yakin Amerika nggak bakal berani lagi sembarangan menyusup ke wilayah kita. Zhou Zhenlong menangis terharu. Oh ya, pesawat tempur ini beneran kamu beli dari teman sekelasmu. Bukannya kamu bilang dia cuma bikin miniatur. Kok bisa-bisanya dia bikin jet tempur sungguhan? Mana canggih banget lagi. Zhou Guohua terus mencecar. Seminggu yang lalu, aku menemui Lin Feng. Aku bilang ke dia buat bikinin miniatur pesawat. Pokoknya harus persis kayak aslinya. Dan semua fitur yang bisa ditambahin, disuruh masukin aja. Dia cuma bilang kalau bikin fitur-fitur begitu harganya nggak murah. Ya udah, aku kasih aja kartu ATM-ku ke dia. Tapi sumpah, aku sama sekali nggak nyangka kalau dia malah bikin pesawat sungguhan. Zhou Xinger tampak kebingungan. Sementara itu, wajah Zhou Guohua terlihat sangat serius. Kamu harus tahu, jet tempur ini luar biasa canggih. Bahkan negara kita sendiri pun belum sanggup memproduksinya. Pasti ada ahli hebat di belakang temanmu si Lin Feng itu. Coba kamu cari tahu. Orang berbakat seperti itu nggak boleh disia-siakan. Kamu harus bujuk dia buat gabung ke pusat penelitian senjata komando militer pusat kita. Biar dia bisa ikut berkontribusi untuk kemajuan negara kita. Hah? Emangnya pesawat ini bukan buatan Lin Feng sendiri? Nggak mungkin. Jet tempur secanggih ini, biarpun dikerjakan oleh ribuan ahli peneliti sekalipun, pasti butuh waktu lama untuk mengembangkannya. Jadi, di belakangnya pasti ada pakar jenius tingkat dewa. Atau bahkan, sebuah tim ahli yang sangat besar. Zhou Zhenlong berkata dengan penuh keyakinan. Kalau begitu, aku telepon dia dulu deh. Buat nanya-nanya. Sementara itu, aku sama sekali nggak tahu apa-apa soal ini. Nada dering HP-ku bunyi, dan aku langsung mengangkatnya. Halo Lin Feng, ini aku, Zhou Xinger. Oh, Zhou Xinger, jam segini miniatur pesawatnya harusnya udah sampai, kan? Udah lihat? Puas nggak? Puas. Puas banget. Zhou Xinger menggemeretakkan giginya di seberang telepon. Saking puasnya sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Pesawat buatanmu ini kok bisa-bisanya lepas landas persis kayak pesawat sungguhan. Hah? Kamu udah nerbangin pesawatnya? Kan kamu sendiri yang minta dibikinin persis kayak aslinya. Terus kamu juga minta semua fitur yang bisa ditambahin, dimasukin semua. Aku cuma ngikutin permintaanmu, loh. Makanya aku tambahin fitur lepas landas. Ningkatin performa terbangnya sampai maksimal. Terus aku tambahin juga fitur mode siluman, rudal, dan radar super canggih. Mendengar ucapanku, para perwira militer di seberang telepon langsung saling tatap kebingungan. Padahal dia cuma minta miniatur yang mirip asli. Malah aku bikinin pesawat sungguhan. Mana ngomongnya pede banget lagi. Zhou Xinger jadi makin emosi. Kalau emang bisa terbang beneran kayak pesawat asli, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Bukan gitu. Pesawat ini tuh pinter banget. Kamu tinggal nanya aja gimana cara ngendaliinnya. Mana aku tahu kalau kamu belum paham fitur-fiturnya. Tapi udah main terbangin aja. Aku juga pusing tahu. Ini tuntutan sistem yang harus aku kerjain. Kirain kalau dikirim ke pangkalan militer bakal dites dulu sama profesional. Siapa sangka dia nekat banget. Aku buru-buru menenangkannya. Kamu nggak apa-apa, kan? Biarpun kamu nerbangin tanpa belajar dulu, nggak bakal bahaya kok. Soalnya jet tempur ini benar-benar cerdas. Dia bisa terbang otomatis dan mendeteksi bahaya, lalu mengambil tindakan yang tepat. Mau sambil belajar di udara juga bisa. Pikirku, toh paling cuma muter-muter di langit negara sendiri. Nggak bakal sampai bikin masalah besar. Lah, iya, emang nggak ada masalah besar. Cuma nembak jatuh 3 pesawat musuh milik Amerika aja kok. Ucap Zhou Xinger dengan penuh penekanan. Hah, kepalaku langsung mendengung saking syoknya. Kamu nggak lagi bercanda, kan? Masa bisa sepas itu? Aku sama sekali nggak menduga akibatnya bakal begini. Otakku langsung ngeblank. Rasanya pengen langsung kabur detik ini juga. Padahal cuma habis 8 juta. Tapi malah ngebangun jet tempur kelas atas. Dan nembak jatuh 3 jet tempur negara lain. Jangan-jangan ini bisa memicu perang internasional. Aduh,
Jangan bilang demi meredakan amarah Amerika. Aku bakal diserahin ke mereka. Di seberang telepon, suara Zhou Xinger masih terdengar merinding ketakutan. Yang nerbangin jet tempurnya itu aku. Mana mungkin aku bercanda sama kamu? Ngancurin jet tempur musuh. Itu kehitung berjasa, kan? Aku nggak bakal dihukum, kan? Aku bertanya dengan hati-hati. Menghukummu sih tidak mungkin. Ayah dan kakekku malah senang banget, jawab Zhou Xinger. Tiba-tiba, terdengar suara berwibawa dari seberang telepon. Biar kakek bicara dengannya sebentar. Belum sempat aku mencerna situasinya. Orang itu melanjutkan, "Halo, saya kakeknya Xinger, sekaligus Kepala Staf Umum Komando Militer Pusat, dan Kepala Institut Penelitian Senjata Komando Militer Pusat." Aku terkejut setengah mati. Benar-benar tidak disangka jabatan kakeknya setinggi itu. "Halo, Pak. Saya Lin Feng. Saya dengar dari Xinger. Jet tempur ini dipesan dari tempatmu. Bolehkah saya tahu, siapa yang membuat jet tempur ini?" "Saya sendiri yang merancang dan membuatnya khusus untuk Zhou Xinger," jawabku sejujurnya. Hening sejenak di ujung telepon. Aku samar-samar mendengar Zhou Zhenlong menutup mikrofon ponselnya dan bergumam. Sepertinya ahli hebat di balik anak ini benar-benar tidak mau menampakkan diri. Kita tidak boleh mendesaknya terlalu keras. Kalau dia sampai tersinggung, kita tidak akan bisa mendapatkan teknologi lengkapnya. Kemudian, dia kembali bicara padaku dengan nada yang lebih melunak. "Wah, luar biasa sekali anak muda zaman sekarang. Masih semuda ini tapi sudah bisa membuat pesawat secanggih itu. Saya ingin bertanya, bisakah kamu menyerahkan cetak biru teknologi lengkapnya kepada negara?" "Kamu tenang saja. Negara tidak akan memintanya secara cuma-cuma. Sebutkan saja hargamu. Selama masih masuk akal, kami pasti akan memenuhinya." "Oh, tidak masalah, Pak. Karena ini berguna bagi negara, saya dengan senang hati akan menyerahkan seluruh cetak biru teknologinya kepada negara. Kalau soal harga, Bapak atur saja yang pantas. Saya yakin Bapak tidak akan membiarkan saya rugi. Lagi pula, saya memang sudah berniat untuk menyerahkannya. Asalkan cukup untuk mengganti biaya bahan baku di sistemku saja. Bagaimana kalau 50 juta? Setuju." Kedua mataku langsung terbelalak lebar. Dengan susah payah, aku menahan debar jantungku yang berdetak kencang dan langsung menjawab tuntas. "Tidak masalah, Pak. Deal di harga itu. Nanti setelah datanya saya rapikan. Bagaimana cara saya menyerahkannya kepada Bapak?" Sepertinya beliau tidak menyangka aku akan setuju secepat itu. Lagi-lagi, aku mendengar beliau bergumam sendiri. Jangan-jangan, orang ini memang tulus ingin menyumbangkan semua teknologinya kepada negara. Kalau tidak, mana mungkin dia mau menerima tawaran 50 juta ini? Sudahlah. Asalkan dia bersedia terus memberikan teknologinya untuk negara, itu sudah cukup. Tidak perlu memaksanya untuk muncul di depan publik. Nanti saya suruh Xinger pergi mengambilnya. Kamu serahkan saja padanya, ucap Zhou Zhenlong. Tidak masalah, Pak. Nanti semua datanya akan saya simpan di dalam flash disk. Dia bisa langsung datang mengambilnya. Setelah telepon ditutup, suasana di markas militer justru sangat heboh. Pihak sana bersedia memberikan seluruh cetak biru teknologinya hanya dengan 50 juta. Asalkan kita sudah mendapatkan cetak birunya, kita juga bisa memproduksi jet tempur ini dalam waktu singkat. Umum Zhou Zhenlong kepada semua orang di sana. Berkas cetak biru, para perwira militer langsung bersorak kegirangan. Rencana operasi, dokumen rahasia, bagus sekali. Rencana operasi, berkas cetak biru, strategi tempur, dokumen sangat rahasia. Selama ini adalah teknologi asli, rencana operasi, dan strategi tempur. Harga segitu sama sekali tidak mahal. Lalu, tunggu apa lagi? Ayo cepat selesaikan transaksinya. Kalau kita bisa memproduksi jet tempur ini secara massal, kita tidak perlu khawatir lagi wilayah udara kita diterobos oleh Amerika. Zhou Zhenlong lalu menoleh dan menatap cucu perempuannya dengan raut wajah serius. Kakek punya satu tugas untukmu, dan kamu harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah, Kek. Tugas apa? Kakek bilang saja. Anak bernama Lin Feng itu bukan orang sembarangan. Dan di belakangnya, kakek yakin pasti ada seorang pakar teknologi yang luar biasa hebat. Mulai sekarang, kamu harus lebih dekat dengannya. Jadilah teman baiknya. Cari tahu siapa orang di balik semua ini. Orang yang benar-benar memiliki teknologi itu. Kalau bisa, bujuklah mereka bersama-sama agar mau mengabdi pada negara. Maksud kakek, jet tempur ini bukan buatan Lin Feng?
Tanya Zhou Xinger penasaran. Zhou Guohua, ayah Xinger, yang berada di samping mereka langsung menyahut dengan yakin. Sudah jelas, kan? Dia itu cuma seorang anak sekolahan. Mana mungkin dia menguasai teknologi serumit ini? Aku mengerti, Kek. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Janji Zhou Xinger dengan sungguh-sungguh. Baiklah, segera kirim jet tempur ini ke Institut Penelitian Senjata. Biarkan para pakar mempelajarinya lebih dulu. Nanti setelah cetak birunya ada di tangan kita, langsung jadwalkan proses produksinya. Perintah Zhou Zhenlong dengan tegas. Selain itu, semua orang yang pernah bersentuhan dengan pesawat tempur baru ini tidak diizinkan meninggalkan kawasan militer tanpa perintah. Namun, saat pesawatnya tiba di pusat penelitian senjata, proses pembongkarannya malah membuat semua pakar di sana merasa putus asa. Tunggu dulu, kenapa pesawat tempur ini tidak punya tangki bahan bakar? Jangankan tangki bahan bakar, bahkan mesinnya pun bukan mesin berbahan bakar konvensional. Sebenarnya teknologi apa yang dipakai ini? Apa jangan-jangan pesawat ini terbang pakai tenaga listrik? Tidak, tidak mungkin pakai tenaga listrik. Walaupun seluruh isi pesawat ini dipenuhi baterai, tetap saja tidak akan cukup tenaganya. Semua orang saling bertatapan kebingungan. Sebuah pemikiran yang sangat gila muncul di benak mereka. Sumber tenaganya dari fusi nuklir. Sebenarnya, siapa orang yang berhasil merancang pesawat tempur ini? Dia benar-benar nekat menggunakan tenaga nuklir untuk pesawat terbang. Reaktor fusi nuklir mini. Apa mungkin benda seperti ini bisa diciptakan di zaman sekarang? Pantas saja pesawat ini bisa terbang dengan kecepatan di atas 10 Mach. Logam yang digunakan untuk bodi luarnya juga belum pernah kita lihat sebelumnya. Logam ini beberapa kali lipat lebih kuat daripada paduan titanium. Tapi anehnya, kepadatan yang tercatat malah hanya sepertiga dari paduan aluminium. Bisa mendeteksi pesawat siluman milik Amerika dan menembaknya jatuh. Ini membuktikan kalau radar di pesawat ini juga sangat canggih. Kita harus segera menelitinya, lalu memproduksinya secara massal untuk digunakan di seluruh pangkalan militer dan armada tempur kita. Kesimpulan itu dengan cepat dilaporkan kepada Zhou Zhenlong. Apa? Barangnya sudah ada di depan mata kalian, dan kalian masih tidak bisa menirunya. Sepertinya memang begitu, Pak. Kesulitan terbesarnya ada pada material pesawatnya. Ini adalah jenis logam yang benar-benar baru. Bobotnya ringan, tapi sangat kuat. Ini benar-benar material yang paling sempurna untuk membuat pesawat terbang. Bahkan peluru senapan runduk pun tidak bisa menembus bodi luarnya. Jadi, daya tahan pesawat ini terhadap serangan benar-benar luar biasa kuat. Sayangnya, kita tidak bisa menganalisis apa saja kandungan di dalam material tersebut. Tingkat teknologinya jauh melampaui zaman kita. Selain itu, kami menduga bahwa pesawat ini menggunakan sistem bertenaga nuklir. Ini adalah teknologi fusi nuklir mini yang bisa dikendalikan. Bahkan dengan teknologi yang kita miliki saat ini, kita sama sekali tidak mampu membongkar pesawat tempur ini. Kalau sistem penggeraknya sampai rusak, daya ledaknya akan setara dengan satu buah bom nuklir. Kesimpulannya, teknologi pada pesawat ini sangat amat canggih. Bagian manapun yang kita tunjukkan, pasti akan menggemparkan seluruh dunia. Setelah mendengar laporan tersebut, Zhou Zhenlong langsung mengambil keputusan tegas. Kalau begitu, hentikan dulu semua pekerjaan penelitiannya. Kita tunggu sampai cetak birunya ada, baru kita mulai teliti lagi. Selain itu, aku akan memikirkan cara untuk merekrut pakar yang sebenarnya merancang pesawat tempur itu. Kita akan minta dia membantu kita memproduksi pesawat tempur yang baru ini. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Dengan panduan langsung dari ahlinya, pasti akan menghemat banyak sekali waktu kita. Tidak lama kemudian, Zhou Xinger datang ke rumahku. Aku pun menyambutnya. Kok kamu sudah datang? Bukannya hari ini kamu mau merayakan ulang tahun kakekmu? Padahal, cetak biru pembuatan pesawat tempur itu baru mau aku kasih ke kamu besok pas kita masuk sekolah. Astaga, sudah terjadi hal sebesar itu, mana ada mood buat lanjutin acara ulang tahun. Bahkan latihan militer yang sudah disiapkan saja sampai dibatalkan. Tahu, model pesawat tempur yang dipesan dari kamu itu sekarang sudah jadi harta karunia pusat penelitian senjata militer. Semua pakar teknologi sedang menelitinya sekarang. Zhou Xinger menyembunyikan kedua tangannya di belakang punggung. Dia menatapku sambil tersenyum menggoda. Jujur deh sama aku, pesawat ini sebenarnya siapa sih yang merancangnya? Apa ada orang yang mau meminjam tanganmu untuk menyerahkan pesawat tempur ini ke negara? Aku cuma bisa tertawa pasrah.
melihat gadis cantik jelita, sekaligus kembang desa sekolah yang kini terlihat jauh lebih ramah dibanding saat di sekolah itu. Dengan nada tak berdaya aku menjawab, "Ya ampun, buat apa aku bohong sama kamu? Pesawat tempur itu benar-benar aku sendiri yang merancang dan membuatnya. Sini, aku ajak kamu lihat studio kerjaku, boleh? Aku memang penasaran banget pengen lihat tempat kamu bikin pesawatnya." Begitu masuk ke dalam studio seluas 300 meter persegi yang penuh dengan mesin perkakas itu, deretan model pesawat dan meriam yang sangat detail di atas rak langsung membuatnya takjub. Model-model ini kan kecil banget, apa ini juga bisa terbang? Dia menunjuk ke arah pesawat berukuran sekitar 20 cm itu dengan penasaran. Tentu saja bisa terbang. Hanya saja, kecepatan terbang model pesawat ini lumayan lambat. Kecepatannya cuma beberapa ratus kilometer per jam. Cocok untuk penggunaan sipil. Kalau buat militer, performanya terlalu payah. Dengar-dengar dari ucapanmu, kamu juga bisa membuat pesawat kecil militer dengan performa yang lebih canggih. Ya, dia langsung menangkap intinya. Yang kamu maksud itu namanya drone. Kalau kamu mau drone militer yang lebih canggih, tentu saja nggak masalah. Kalau begitu, bisa nggak kamu buatkan lagi drone yang bisa dikendalikan? Tapi harganya jangan mahal-mahal. Ya, uangku sudah menipis nih. Tentu saja bisa. Biaya pembuatannya sekitar 20.000. Gimana? Zhou Xinger mengangguk cepat. 20.000 bolehlah. Aku juga pengen drone kecil buat diriku sendiri, biar bisa dimainin kalau lagi santai. Oke. 3 hari lagi. Kamu tinggal datang ambil barangnya. Aku langsung mengiyakan. Kalau bukan karena pesanan besarnya itu, aku bahkan gak akan bisa membangkitkan sistemku. Wajar saja kalau aku membuatkan pesawat yang bagus untuknya. Oh iya, kedatanganku hari ini sebenarnya bawa tugas dari kakek. Kakek mengundangmu untuk bergabung dengan lembaga penelitian senjata militer. Kamu bebas minta fasilitas apapun yang kamu mau. Nada bicara Zhou Xinger langsung berubah serius. Aku langsung ragu-ragu. Kalau masuk lembaga penelitian, mana bisa aku bebas cari uang pakai sistemku? Kenapa? Jangan-jangan, bukan kamu ya yang bikin pesawat tempur itu? Kamu takut kemampuan aslimu ketahuan kalau masuk ke sana? Ya, dia memprovokasiku dengan senyuman meledek. Bukan begitu. Aku kan sudah ngasih desain teknisnya ke kalian. Pasti bakal ada kesulitan pas proses produksinya nanti. Kalau ada masalah, kalian bisa langsung tanya ke aku. Tapi kalau disuruh gabung ke lembaga penelitian, aku beneran gak punya banyak waktu. Aku harus ngurus bisnis keluarga, dan juga harus sekolah. Nggak mungkin aku bisa kerja kantoran. Aku buru-buru mencari alasan untuk menolak. Kupikir dia bakal kecewa, tapi Zhou Xinger malah terlihat sangat yakin. Aku punya jalan tengahnya. Ini bisa jadi solusinya. Kakekku bilang, dia bisa memberimu posisi sebagai konsultan teknis. Kamu bebas datang ke lembaga untuk ngasih arahan kapanpun kamu punya waktu luang. Atau, kamu bisa datang pas ada kendala di lembaga saja. Dengan begini, waktumu untuk urusan lain gak akan terganggu sama sekali.